Sekarang kami dari kelas 12 MIPA 1 SMA Kasyura Dikara sedang berada di kandang bebek Onewitu, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara. Nah, sekarang kami berada di sini untuk mewawancarai pemilik dari usaha ternak bebek pedaging. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Baik, bisa perkenalkan diri? Baik, nama saya Umar Ibnul Khattab Bukuf Arafi. Biasa dipanggil Om Enjo kalau di kampung sini. Saya anak ketiga dari 7 bersaudara. Istri orang Jombang, punya anak 1. Saya juga sarjana. Ya, udah. Terima kasih, Om. Baik, kita langsung mulai wawancaranya saja. Boleh, ya. Oke. Baik Bapak, jadi saya di sini akan menanyakan terkait perencanaan usaha budidaya bebek ini. Pertanyaan pertama, hal apa yang melatar belakangi terbitnya usaha bebek ini? Baik, untuk usaha bebek ini, untuk di daratan Flores itu tidak ada. Yang ada cuman yang besar itu cuma di sini. Jadi untuk peluang pasar besar. Nah, ini harus digarap, harus diambil, harus dikerjakan gitu. Jadi pertama pesaing tidak ada. Habis yang kedua ada aturan yang melarang anakannya itik itu untuk masuk ke Flores, ke NTT khususnya. Sehingga kalau kita ternak ini artinya peluangnya besar. Jadi wajar kita ambil kesempatan untuk bekerja ini. Baik Om, untuk pertanyaan kedua, mengapa Om memilih lokasi ini sebagai tempat usaha bebek? Ya tidak ada tempat lain lagi gitu. Ada punya lokasi 1 hektar tapi di luar kota. Itu juga butuh biaya, butuh modal besar untuk kita geser pindah ke sana. Jadi untuk sementara di sini kadang-kadang tidak enak dengan tetangga, ada bau. Tapi yakinlah bahwa setiap kali ada panen telur, panen daging, kita tidak pernah melupakan tetangga yang di sekitar ini. Jadi kalau ada bau ya tahan-tahan sedikit, karena kita sudah membagi tadi. Baik, yang untuk pertanyaan ketiga, kira-kira berapa modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha bebek ini? Modal awal ini cuman saya bawa telur dari Jawa gitu. Bawa telur dari Jawa 100 butir, saya tetaskan. Setelah netas itu ada 68 ekor dan berkembang sampai dengan sekarang ini. Baik Bapak, mungkin ini pertanyaan terkait perencanaan. Sekian, akan dilanjutkan pertanyaan berikutnya dengan Baik, tema selanjutnya yaitu perhitungan. Pertanyaan pertama, berapa harga jual 1 ekor bebek? Kalau yang baru netas 25.000. Yang baru netas 25.000. Tapi kalau berupa telur saja kita jual per 5.000 1 butir. 45 hari kemudian yang 25.000 itu jadi 80.000. Itu yang dipakai untuk konsumsi yang di kuliner di warung-warung itu. Nah, kalau yang besar yang indukan itu bisa per ekor 150. 1 ekor. Oh ya, baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa keuntungan yang diperoleh untuk 1 ekor bebek? Saya kasih ilustrasi begini. Kalau telur itu 5.000 per butir. Kalau kita gampangnya itu per 1.000, itu berapa uangnya? Itu 5 juta. Kalau 27 hari kemudian setelah netas, jadi anakannya kalau 1.000 ekor, itu kalau per ekor kita jual 25 itu, dari 5 juta itu sudah ke 25 juta. Dalam 27 hari kita sudah dapat 20 juta. Ditambah lagi dengan 45 hari, harga yang 25.000 itu tadi sudah kita bisa jual dengan 80.000. Jadi dalam tempo tidak sampai 2 bulan itu yang dari 5 juta tadi itu sudah kali per 1.000. Tapi kalau kita punya modal kita bisa sampai target seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa keuntungan yang diperoleh dalam kurun waktu kira-kira 1 bulan? Ini yang beli ini kan ada yang beli anakannya, ada yang beli yang biasanya di sini ini kalau dari rumah sakit kasih rekomendasi ke sini tuh untuk cari apa untuk DBD ini. DBD itu harganya sekitar 50.000. Ada
ada yang 80. Itu kalau diakumulasi ya banyak juga lah uangnya gitu. Ada catatan, ada di pembukuan. Tapi yang jelas ini saya sudah lakukan sudah 3 tahun yang lalu. Kalau rugi tidak mungkin kita lanjut. Karena ini dapat hasilnya banyak, uang pekerja ini bau sama ini, sama agak kotor-kotor ini. Tapi yakinlah hasilnya lebih bagus. Baik. Terima kasih. Ya. Oke, baik Om. Sekarang kita ke pertanyaan perancangan. Apa saja yang dibutuhkan Om tuh dalam memulai usaha bebek ini? Kan ini usaha bebek ini kan besar, pasti banyak, harus persiapannya tuh banyak Om. Apa saja? Bisa kasih saran? Seharusnya kalau di usaha ternak itik ini, bebek ini nih, itu bagian penetasan sendiri, bagian penelur sendiri. Ya, habis penjualan daging itu sendiri gitu. Nah sekarang ini karena memang tidak ada orang yang mengembangkan, jadi mau tidak mau dirangkap ini. Jadi mulai dari telur, habis kita tetaskan, habis kita besarkan, habis kita jual dagingnya. Nah untuk persiapan tempatnya jelas kita butuh tempat gitu tuh. Kita butuh tempat. Paling-paling yang kita siapkan ini pagar-pagar ini berupa bambu saja lah. Nah rumah ini kan juga rumah kebetulan tidak ditinggal ini, sehingga kita tempatkan ini daripada kosong. Seperti itu. Oke, next Om. Jadi kan untuk rawat bebek-bebek ini kan pasti susah. Jadi Ya. hal-hal apa saja nih yang Om berikan untuk bisa rawat-rawat bebek ini bisa banyak sampai kayak sekarang? Ya, intinya itu kita ada pekerja yang membantu untuk usaha ini. Karena pekerja ini kan setiap bulan ini saya gaji 1 juta. Habis yang kerja ini juga karena malamnya itu mete, sering minum moke segala macam itu juga datang terlambat. Ya sudah kita putus, tidak perlu kita lanjut. Ini kalau tidak salah sudah dua orang berturut-turut seperti itu. Jadi ini nih, sekarang ini yang kerja ini ya tetangga sendiri. Laporan pekerjaan. Oke baik, sekarang pertanyaan tentang media. Pertanyaan pertama, apa saja media promosi yang Om gunakan saat ini? Apa kalau Facebook tuh apa namanya nih? Media Sosial media. sosial media ya. Ya saya pakai itu. Habis yang kedua, kebetulan malam ini kan kami ada usaha odong-odong di lapangan sana. Jadi setiap ada yang datang antar bawa anaknya main odong-odong, kita sampaikan gitu itu. Saya tidak tahu itu media apa itu. Jadi kita tawarkan secara langsung seperti itu. Ya di samping itu tadi media sosial tadi. Pertanyaan kedua, bagaimana ini cara Om menentukan promosi penjualan? Aduh, sulit ini pertanyaan. Jadi selama ini juga promosi itu ya hal-hal yang ya artinya tadi kita seperti ini undang makan teman-teman gitu. Kalau seumpama ada yang sudah cicipi, sudah enak, pasti dia akan kembali seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, berapa besar alokasi dana yang Om siapkan untuk promosi? Enggak besar-besar lah di Facebook. Artinya setelah kita potong, kita foto, langsung kita posting. Tidak besar lah. Ya. Oke baik, sekarang kita melanjutkan dengan pertanyaan tentang penjualan. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apakah pemasaran bebek hanya dilakukan di peternakan ini, sebagian bebek dijual di pasar lokal? Yang selama ini yang saya jual itu ada yang datang ambil langsung di kandang sini. Setelah itu ada yang bawa ke pasar lokal sama ke warung-warung. Itu. Oke, selanjutnya, jika dilakukan di pasar, apakah ada perbedaan pendapatan dengan penjualan yang hanya dilakukan di peternakan ini? Tidak, kalau yang selama ini yang mereka datang ambil itu pasti ada keuntungan lah. Kalau tidak ada keuntungan tidak mungkin mereka mau lanjut gitu. Pasti ada keuntungan. Cuman yang melakukan ke pasar itu bukan saya lagi. Ada yang datang ambil habis mereka jual Mereka di jual pasar. lagi di pasar. Tapi belinya di sini. Ya, belinya di sini di saya. Selanjutnya, bagaimana cara Om pertama kali dalam mempromosikan penjualan bebek ini? Maksudnya pas pertama kali usaha ini tuh cara Om kasih kenal ke banyak orang itu bagaimana? Di lokasi ini nih kan juga di pinggir jalan ini. Pertama ini kan barang ini kan bukan umum.
Jadi kalau ada yang lewat tahu oh ini apa gitu, habis ada yang tertarik, habis transaksi jadi beli. Jadi kita tidak perlu harus kita bawa. Pernah tapi satu saat ada kegiatan pameran, tapi teman-teman juga ada yang bawa, bukan saya sendiri gitu. Seperti itu. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, berapa banyak bebek yang dijual dalam jangka waktu 1 bulan ini? Kalau yang terakhir ini ada 60-an lah, tapi tidak sama, 60-an ekor. Nangaba kemarin itu 20, habis mana ini Pak Camat Ende Utara itu ada 10, ada 60 lah. Jadi harganya relatif gitu, sesuai dengan besar kecilnya. Ya. Oke, berikutnya berapa keuntungan yang Om dapat per bulan dari penjualan bebek? Kalau keuntungan itu kalau dihitung per bulan nanti dibagi 30 hari ada datanya, tapi saya tidak tahu. Tapi yang jelas ada keuntungan. Karena usaha bebek ini saya sudah jalan 3 tahun. Sudah jalan 3 tahun. Ya, sudah 3 tahun. Oke, baik. Apa cara yang Om lakukan untuk meningkatkan penjualan bebek ini? Ya dengan promo tadi, dengan promo setiap kawan atau teman itu kita sampaikan bahwa ini potensi lah untuk menghasilkan uang, walaupun juga kita kerja kotor, kerja bau, tapi nilai yang kita dapat itu juga bagus. Berikutnya, apa saja kendala yang Om alami dalam proses penjualan bebek? Usaha ini nih, ya kendala yang utama itu pasti modal. Jadi modal ini seandainya kalau ada modal itu mungkin tadi yang punya mesin tetes ada 7 mungkin kita tambah gitu. Jadi seumpamanya kalau satu hari ini kalau telurnya yang bisa kita dapat sekitar 80-an butir, kalau kapasitasnya mesin tetes 150 artinya butuh 2 hari gitu. Jadi butuh 2 hari. Jadi 1 bulan itu kita butuh 15 mesin tetes yang kapasitas 150. Jadi kalau ada modal mungkin kita buat yang besar, habis yang banyak. Karena modalnya juga ini ya kita berjalan yang seadanya ini. Ya. Oke, baik teman-teman, sekian video wawancara dari kami. Bagi yang berminat untuk langsung cek lokasi di bawah ini dan jangan lupa mampir. Bye.